Body page? Body page. Internetnya kenapa tuh? Gak nyambung internetnya. Pada mau laptop? Udah ada. Coba. Coba kan ikutin yang ini, yang set by style to SQL. Diganti jadi tadi DM-nya apa MDY? DM-nya diganti sama MDY. Karena tadi aku soalnya mau pakai deh. Udah download semuanya? Ini Inggris nih. Bahasa Inggris. Ini tapi di SQL kan tadi yang ini yang pemilihan saja. Nah ini misalnya mau didoakan kalau nggak bilang apa di SQL 2 deh, SQL 2 nih semuanya sampai habis ini. Tapi kemarin kan udah sama aja kan? Ini udah ada nih, jadi import dulu. Kalau import mana? Lu import.
Itu kalau apa? Coba select dulu. Di ikut dulu. Nah, ini wah, langsung diimpor aja coba gimana itu? Kayak kemarin, aku nggak bisa. Iya, nggak tahu kemarin saya nggak bisa ya. Coba sekarang bisa kayak Altimo. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Atau mau pakai extra atau coba ini? Jadi ke yang pos Ini apa tadi? Tapi lagu ini itu. Nah, namanya sesuai yang data dari nomor kan? Nah, yang pertama coba ini udah start ya. Saya customer. Nah, ini harus nah, itu yang sesuai sama isi dari customer yang gampang. Tapi itu aja nggak apa-apa dulu. Oh, sekalian sama yang tadi yang ada data saya yang order yang submit. Ada nggak? Di dari data. Ini itu ada customer ID, customer. Yang ini juga customer yang ini dari data. customer ID. Itu yang buat sport, kayak buat itu kayak Customer lagi, customer name. Tinggal digeser-geser aja biar kelihatan datanya. Oh, nah untuk datanya Tinggal diinput yang mana itu untuk customer ID itu parameter paling terlima ya nih ke pakai ini. Pakai coba buka juga pakai. oh langsung aja Di kelas dulu. Pakai ini sudah ini semuanya persen. Ini bukan apa aja. Yang SQL dulu. Bilang langsung sebelumnya. Nah, kopi ada dulu. Sampai jangan semua. Ada di bawah semua dari kiri. Nah, itu itu coba apa lagi? Hari ini kan lagi ke atas. Langsung hilang kan? Dari ada terus sebenarnya di foto ya. jadi kan oke nah dari produknya nanti dan shipment.
Dan tolong bisa kak? Beri dong. Atau mau coba pakai es batu? Coba itu es batu. Dan soalnya lain pada bisa. Nah kalau ini langsung keluar aja udah. Ini kan mana ikannya? Coba sekarang ikan dia di sini. Dulu dong, coba dulu. Soalnya itu udah itu. Untuk mana? Coba buka sama aku di Instagram. Coba buat ngakuin datanya superstore coba. Ya, langsung aja. Udah ada semua? Videonya apa? Tinggal digeser-geser. Tapi sambil aja deh, udah nggak usah datanya udah ada. Udah. Mau ngulang dari kemarin nggak? Boleh ya. Jadi nanti sekalian lanjut. Di situ kan aku ada SQL 1 ya. Di sini juga aku ada SQL 1. Ini aku udah share ini buat dokumentasi sama nanti kalau misalnya ada yang lupa-lupa. Jadi aku segini review dulu ya yang kemarin ya. Kita buat ingat-ingat. Nah ini untuk membuat database, masih ingat create database, buat menghapus drop, terus membuat tabel. Kemarin aku udah ya buat tabel yang mahasiswa. Terus yang hapus tabel juga bisa, buat insert. Kemarin bisa kan insert yang mahasiswa? Nah, terus ada cara 3 nih, ada 3 cara. Ntar bisa dicoba satu. Tapi sesuai kondisi, balik lagi menghapus, delete kemarin udah, update, delete, ganti tabel, kayak gini. Ada yang mau nyoba atau udah ada yang tanya dulu nggak? Ganti tabel namanya. Ganti tabel. Di sini kalau ini tipe data, kalau misalnya mau mengganti tabel, ganti kolom, atau misalnya hapus kolom tapi sesuai tabel, dia pakainya alter tabel. Nggak jauh dari sintaks ini. Misalnya mau mengubah tabel IPK yang ini nih, tabel IPK yang ini awalnya dia apa nih IPK? Awalnya IPK dia double ya. Nah aku mau ganti di sini, jadi tipenya real. Jadi kalau misalnya sintaksnya pokoknya nggak jauh beda di sini. Misalnya mau ganti tabel apa, mahasiswa, alter kolom. Ini sama alter kolom karena kita mau mengganti tabel. Mengganti tabelnya apa? Tipe datanya apa? Dari kolom dalam kolom IPK, tipe datanya yuk ke real gitu. Terus kolom baru cuma tinggal add column. Kalau hapus kolom drop.
Terus ini tinggal hapus semua. Ada yang mau ditanyain dulu atau mau dicoba ulang? Mau nyoba ulang di situ? Mau nyoba ulang? Mau nyoba ulang? Atau mau lanjut? Kalau ini sama kayak kemarin? Lanjut. Mau lanjut aja? Lanjut ya. Nah ini kalau ini sesuai yang tadi yang import yang Superstar. Nah karena kalian udah berhasil import ya. Nah sekarang di sini ini kan PPT-nya kemarin, jadi aku nggak ini PPT ya, ini review aja. Di sini ada menampilkan beberapa kolom. Jadi Silek itu nggak cuman bintang, nggak cuma pakai athletics doang. Nggak, kalau misalnya bintang kan berarti semua kolom. Nah kalau misalnya ini kita bisa identifikasi mau kolom apa aja yang bakal kita panggil. Misalnya customer juga custom. Coba deh biar hafal sintaksnya. Coba. Biar terbiasa juga nanti select bintang select from where gitu. Sekarang coba. Kalau select bintang kan apa namanya? Semua ya. Nah, sekarang mau apa nih? Mau menunjukkan apa misalnya? Kalian mau tahu apa sih? Mau tahu kolom apa yang ada isinya tuh nih? Isinya ada kategori gitu. Bebas. Coba deh. Kalian coba-coba aja. Aku mau misalnya aku mau ngambil customer name. Nah, si customer name ini tuh tinggalnya di mana aja sih? Berarti customer name sama city. Jadi nanti itu ada perbandingan. Nah, aku udah manggil tabelnya. Aku udah manggil kolomnya. Sekarang aku manggil tabelnya. Tabelnya itu ada di Superstore. Nah, kalau udah tinggal di blok dulu. Nah, kan kelihatan kan? Ya, jadi buat perbandingan nggak cuman semua bisa sesuai ini juga bisa. Ya lanjut ya. Nah sekarang filter itu berarti dia pakai where, pakai kondisi sama kayak update delete. Jadi ketika misalnya kita mau mengupdate suatu data, nah kita pakai kondisi ini sama kondisinya saya update delete kemarin ya. Kalau misalnya kemarin update-nya itu kita mau mengupdate di misalnya di namanya, otomatis dia mengupdate di namanya di satu row sama itu. Delete juga berlaku kayak gitu. Nah sekarang coba where-nya ini. Coba where. Nah jadi sambil sekalian baca ininya ya, baca apa namanya, baca logikanya. Jadi select customer name city from Superstore. Berarti ngambil nama customer name dengan si ininya, si apa namanya, si kotanya dari tabel Superstore yang di mana, berarti where yang di mana kita mau ngambil apa nih misalnya dari tabel itu customer name. Nah, customer name, tapi kita nggak tahu kan kita mau ngambil customer siapa, kita nggak apa, jadi bisa di select bintang from dulu. Select bintang from dulu semua. Nah terus misalnya kalian mau nyari nama siapa sih? Ini nih customer name. Saya aku mau nyari si Emily Burns ini nih, Emily Burns. Nah di sini berarti tinggal di sini cari. Jadi nanti ketika kita buat kondisi ini kita nggak perlu nyari satu-satu di sini. Mana sih yang Emily Burns, dia ordernya berapa kali gitu, dia di tanggal berapa aja ordernya. Nah di sini bisa langsung ketahuan si Emily Burns ini dia tinggalnya di mana aja. Dia emang banyak sih namanya si Emily ini. Terus dia tinggal di mana-mana juga. Nah, terus kalau misalnya dia mau cari apa ya, dia berapa kali order gitu ya, berarti dia melakukan beberapa kali order pakai namanya order ID. Nanti di sini dia ketahuan dia order apa aja, terus ditambah misalnya mau lihat dia beli apa aja gitu, misalnya berarti product name. Nah ini keseluruhannya ada product name, customer name, ada kotanya di mana aja, sama ada order ID-nya dia ordernya itu tanggal berapa. Di sini kan ada tanggalnya tuh, tahun minggunya. Nah udah bisa, udah keluar, udah.
Udah bisa kan? Belum. Belum? Belum. Pakai kondisi, kamu udah bisa? Berapa ini ya? Kamu udah bisa pakai kondisi? Hah? Bisa. Bisa lagi. Iya, bisa. Bisa. Kamu bisa? Yang atas coba. Nah, Ini kalau kegiatan coba. Nah, ini berarti ini pakai sama dengan, jadi bacanya yang dimana konsep yang itu sama dengan namanya ambiguous. dari sini ya caranya. Bisa kalau City sudah customer base. ada ini di Oh, ini ya ini ya. Ada ini. Sini customer base. Ini apa? Selain di Sama dengan yang itu. Oh, bisa. Coba kita cari si Oh, ada masuknya. Oh, beda. Enggak, ini beda. Oh ini. Nah, iya, tipe-tipe. Nah, ini di sini biar apa namanya? Nanti kalau ada ini ya, pas. Kali ini seperti ini. Oh, ini pertama. Jadi setiap Tolong dikomain. Oh berarti nanti ujungnya bakal ada juga yang terakhir. iya yang terakhir kelas. Jadi kalau misalnya ada koma dia dua. Oke. Oke lanjut ya, kalau ini WM-nya ini bedanya kalau ini pakai sama dengan, kalau ini kita pakai sama dengan. Kalau bedanya sama dengan dia memunculkan nama ini, kalau misalnya tidak sama dengan, ada yang tahu? Bakal munculin apa? Ini muncul ini nama Ya betul. customer. Berarti semuanya muncul. Udah coba belum yang pakai tidak sama dengan? Ini aja dimodif. Jadi ininya tidak pakai sama dengan. Nah, terus yang keluar dia selain Emily Byrne. Kalau misalnya kalian cari pasti dia nggak ada namanya. Karena selain itu. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang ada operator N yang kemarin kemarin udah ya yang di PPT-nya. Operator N ini kalau misalnya dua-duanya bernilai true. Ini misalnya contohnya true and false. Jadi ada data gitu, terus ada data misalnya kalau datanya ini beda sama yang true ini, maka dia hasilnya tidak sama. Nah, kalau misalnya true and true, datanya sama. Ini juga sama, datanya beda, hasilnya beda. Coba dicobain. Pakai yang tadi aja. Misalnya dihapus ininya jadi customer name sama dengan enggak.
customer name. Oh, kita mau nyari apa nih misalnya si Emily ini teh si Emily ini tinggalnya tuh adanya di mana aja. Kalau misalnya kita tulis N terus ini salah kebalik. Terus si city-nya itu kita mau nyari dia harusnya tinggalnya di mana ya? Coba cari dulu. Emily Bun. Oh, enggak. Nah, Emily Byrne ini misalnya NCT Orem. Atau enggak New York aja. Nah, harusnya ini yang keluar. Jadi ketika kita panggil ini where customer name-nya sama dengan Emily dan si kotanya New York, berarti dia harusnya keduanya ada ya. Jadi di tabel ini hapus ya product name-nya biar kelihatan. Jadi aku mau cuma nampilin si customer sama si kotanya doang. Biar kelihatan kalau misalnya si Emily ini tinggalnya di New York dan cuman di New York doang. Nggak ada di kota-kota lain kayak Phoenix, San Antonio ini harusnya nggak ada ya. Kita lihat. Nah, ada data, tapi cuma 1 orang. Berarti ada kan? Itu. Berarti yang keduanya itu harus benar. Yang kirinya benar, yang kanannya juga benar. Terus sekarang yang kalau or gimana? Coba aja diganti jadi or. Kalau diganti or, nih. Logikanya kalau diganti or, berarti dia salah satu harus bernilai benar. Bisa? Berarti dia salah satu harus bernilai benar. Misalnya, ini yang tadi aja ya. Misalnya diganti sama or. Nah, berarti ini antara Emily Burns-nya ada atau enggak New York-nya yang ada. Coba di-run. Apa? Iya, ini diganti sama or. Nah, di sini ada Emily Burns, tapi dia bukan New York City, tapi dia Emily Burns-nya benar kan? Ya. Nah, begitu juga yang lain. Kalau misalnya di sebelahnya ada New York City, tapi dia bukan namanya Emily Burns, berarti dia menampilkan logika or. Ngerti? Ada yang mau tanyain dulu operator or lebih dari 1 nilai. Ini sama ya. Operator or lebih dari 1 nilai misalnya, berarti dibacanya gimana? Kalau operator or di lebih dari 1 nilai, berarti dibacanya gimana? Yang dimana si customer name ini dia berada bukan dari New York. Berarti yang bukan dari New York or juga dia masuk, cobain aja ya. Tidak, berarti pakai tidak sama dengan. Coba cari di sini ada Emily Burns nggak? Oke, nggak ada. Berarti yang city ini New York itu udah pasti nggak ada ya, karena tidak sama dengan New York City. Jadinya nanti keluarnya itu kota-kota yang lain. Oke, lanjut. Ini operator 3 kondisi. Ini sama aja ya. Ini or. Ini bisa membacanya jadi stepnya di New York atau di California atau di Texas. Jadi nanti keluarnya antara New York, California atau Texas. Tuh, or. Operator or sama N, ada yang mau tanyain dulu? Aman, Kay? Aman kan? Aman kan? Apa? Namanya 2 orang. Namanya 2 orang doang. Ada mau dispesifikasi namanya atau cuma 2 orang namanya doang? Spesifikasi namanya. Berarti pakai apa tuh? N. Mau nyari namanya siapa coba? Misalnya.
coba ya. Berarti kalau mau nyari namanya dulu kita harus tahu dulu nama orangnya kan. Nah, cara tampilin nama orang gimana? Select customer name. Nah, coba berarti kita select customer name dulu. Select customer name. Karena cuman mau lihat namanya doang, berarti itu doang kan? Lihat namanya dulu. Oke, berarti from Superstore. Terus udah gini doang. Kan kita mau lihat dulu namanya siapa aja karena dia spesifik kan. Nah, biar ini masih inget nggak? Ini kan ada banyak nih. Jadi bingung kan mau nyarinya. Masih inget pakai select listing? Fungsinya buat apa? Listing. Coba kalau misalnya kalian tambahin listingnya, apa bedanya? Tuh, 2, 3. Namanya beda-beda kan? Nah, namanya beda-beda. Jadi select listing itu mengambil data yang unik. Nah, sekarang mau ngambil yang mana nih ceritanya, Kang? Yang paling atas 1, 2. Berarti si ini 2 ini? Ya. Oke. Berarti kalau misalnya mau nampilin 2 orang doang, berarti select customer name. Oh, sebenarnya bisa langsung sih. Gimana sih caranya? Tapi kan nggak spesifik ya. Kalau limit 2, berarti select customer name. Mau nambahin ini nggak? Nambahin tabel? Apa tuh misalnya mau lihat apa sih? Misalnya dia mau tinggal di mana atau misalnya dia city-nya aja. Berarti dia city where kan kita udah tahu nih namanya si Peter sama si Sandra. Berarti pakai N juga bisa harusnya ya. Nanti dia bakal ininya nama. Tapi nggak tahu ya, dia banyak nggak namanya kayak dia. Berarti where customer name pakai string Nah, select customer name di mana ininya? Nah, karena ini nggak pakai distinct dulu ya. Berarti kalau misalnya nggak pakai distinct, kemungkinan si namanya ini banyak yang namanya sama, tapi dia tinggalnya beda-beda. Harusnya ya. Kalau customer, salah. Select customer. Oh, from-nya nggak ada. Ini hapus deh. Invalid. Ininya customer name. Dengan. Nah, berarti dia nggak ada kalau misalnya nggak ada yang bisa barengan gitu. Misalnya 2 orang, kalau 1 dia tinggalnya harusnya ada sih. Ada banyaknya namanya, tapi tinggalnya beda-beda. Kalau misalnya mau nampilin 2 nama orang, kalau nggak pakai city coba ya. Yang sudah satu kolom yang sama. Itu kalau pakai N. Tapi kan ini nggak bisa kalau dia mau ngelihat namanya orang, nama 2 orang ini. Kalau misalnya mau nampilin nama 2 nama orang doang, pakai or dong.
Nah, dia keluarnya 2 nama orang doang, pakai or berarti. Kalau pakai n itu berarti dia nampilin yang sama, iya bener, nampilin yang sama. Jadi Peter ada, Sandra juga harus ada. Kalau misalnya or, antara Peter sama Sandra itu ada dua-duanya. Coba tambahin Siti sekarang. Sekarang kita mau lihat si 2 orang ini tuh tinggalnya di mana aja. Nah, sekarang harusnya bisa. Nah, beda-beda ya tinggal-tinggalnya. Ada yang di ini. Oh enggak, ini mah bukan tinggalnya. Sebenarnya ini namanya sama, cuma karena dia ordernya banyak, nah makanya dia banyak gitu. Biar nggak banyak, tadi pakai apa? Distinct. Nah, jadi dia makin mengecil. Jadi si Peter ini ada di sini, si Sandra ada di sini. Tuh. Aman kan? Kalau pakai nama harus ada yang sama ya tadi ya. Iya, betul. Kalau or dia bisa nampilin dua-duanya gitu. Aman kan? Siapa namanya? Aku bisa. Apa? Yang benar? Bang banget coba namanya. Oke. Nah ini sama ya, N gabung kebayang nggak kalau misalnya nggak di ini, misalnya dibacanya kita ngambil city sama kategori kolomnya dari Superstore yang dimana karena ini dalam kurungnya, berarti Los Angeles sama teknologi itu harusnya udah satu paket. Jadi dia kalau misalnya ada semua tampilkan, dan kalau misalnya nggak ada, ya kalau misalnya nggak ada yang atas, tampilin yang bawahnya. Sama aja ya. Operator in juga. Kalau operator in ini dia menampilkan semua yang kita masukin ke dalam ini nih. Jadi ada Los Angeles itu sama Orange. Mencobain? Cobain. Oh, itu data yang di raw gitu Ya, data yang di raw-nya. Coba berarti select. Tadi apa? Customer samain aja ya, customer name sama city. Customer name sama city dari tabel apa? Dari tabel Superstore. Di mana? Yang di mana si city ini berada? City ada apa aja ya? Ini city apa bukan? Los Angeles, Seattle sama Orem. Dan kebetulan di state in ini bisa misalnya mau input in-nya berapa, misalnya si kotanya nggak cuma 3, ini kan ada Los Angeles. Apa tadi? Los Angeles, koma, apalagi Seattle, sama si kota Orem. Nah, yang keluar dia Los Angeles, Seattle, sama Orem. Dan bisa ditambahin juga sesuai nanti yang dibutuhkannya. Gitu. Kalau not in, udah? Bisa. Kalau not in, kebalikannya yang tidak berada di 3 yang dimasukin ini yang tadi. Gitu. Nah ini terakhir yang live ini kemarin nggak ada ya di PPT, jadi di dokumentasi aja ya. Kalau live ini apa? Kalau live ini sama kayak where ya. Jadi dibacanya dia ngambil tabel itu tuh, tabel 3 itu dari tabel tabel Superstore yang dimana city-nya lagi kita seperti Los Angeles, jadi where sama dengan Los Angeles lah kalau ini mah. Kalau like terus ada like juga bisa nampilin apa sih? Nama depannya doang, misalnya kita mau nampilin di mana si customer name-nya ini si huruf belakangnya M. Kalau misalnya si persen ini ada di depan si angka atau si hurufnya, berarti dia si persennya ini bakal nunjukin kalau apa namanya, kita nyarinya tuh yang sebelum ini. Coba di ini ya. Kalau misalnya di depan, berarti kita nyarinya yang setelah angka ini, setelah huruf ini. Jadi setelah A itu ada apa aja sih?
Tiba-tiba where customer name like persen R dulu ya tadi persen R. Nah, sini bisa dilihat kan kita nyari customer name aja nih. Karena belakangnya R, ya belakangnya di sini datanya sih namanya R semua. Iya. Ya, kalau misalnya di depan coba diganti jadi di belakang. Jadi atau enggak misalnya nih-nya karena huruf depannya kapital semuanya kalau depan. Jadi R aja coba di R. Nah, berarti huruf depannya ya R semua. Jadi gimana sih persennya? Terus bisa juga ditempatin di tengah sama di akhir. Berarti kalau ini bacanya bukan ya di tengah, berarti di tengah akhir gitu, bagian akhir. Cobain. Misalnya ini R. Nah, berarti dia munculnya R-nya itu ada di tengah-tengah. Ya, ketiga. Nah, karena kita nyimpen persennya di sini, berarti kesananya itu bebas mau datanya munculin apa bebas, tapi kita harus ketemuin si R-nya itu ada di 3 huruf setelah huruf ini 1, 2, 3, 1, 2, 3 ada kan tuh R semua di 3 huruf nama ini. Dan sebaliknya juga kalau yang bawah berarti dia di belakang namanya gitu. Kalau not like kebalikannya ya, kalau not like itu berarti sama kayak where sama dengan kalau misalnya where sama dengan kan like, kalau misalnya tidak sama dengan berarti not like, sama aja. Kalau not like apa tadi? Not like itu berarti dia tidak sama dengan, sama kayak kondisi yang tanda seru sama dengan, tidak sama dengan. Jadi dia memunculkannya yang selain Los Angeles ini. Kalau saya pakai tanda seru itu dia sih bisa nggak atau nggak bisa? Di mana tanda serunya? Di not like. Not like sama yang tidak sama dengan itu sampai sama. Kalau misalnya ini diganti sama yang tanda seru itu bisa nggak? Bisa aja. Ada ketentuan khusus? Bisa aja. Tidak sama dengan begini langsung diganti gini? Iya. Oh, jangan. Bisa aja. Bisa kan langsung diganti, maksudnya langsung diganti not like-nya, jadi tidak sama dengan. Saya kan sempat tahu ada orang yang nggak ingat yang not like kayak gitunya, dia cuma ingat simbol-simbol kayak gitu. Oh, ya bisa aja. Jadi emang SQL itu gimana logika ya? Jadi semua ini kalau misalnya nanti ada pertanyaan gitu, misalnya mau menunjukin apa, itu gimana nanti pemahaman kita sejauh mana, misalnya SQL itu kalau pakai ini bisa terus tiba-tiba ingat gitu ada sintaks tadi kayak like, bisa pakai like gitu. Jadi bebas. Gimana ya? Jadi kayak tergantung ininya. Kalau misalnya ininya, nah ini yang penting select, from sama where. Yang penting itu kalau misalnya operator itu gimana logika. Nah kalau yang is null sama is not null ini samanya kalau misalnya kan kita nggak ada data yang kosong ya, jadi misalnya kita run ini semua ini sampai is null, berarti dia kosong karena tidak ada data yang kosong. Ketika kita run ini dan ada data yang kosong, maka dia akan menampilkan misalnya di sini nanti dia null, kayak ya udah kosong gitu. Nah ini buat reviewnya udah beres. Ada yang mau tanya dulu nggak buat reviewnya? Kalau buat yang is not null, berarti dia kan kirim semua datanya. Iya semua, karena ada semua datanya kan. Iya. Berarti Tidak kosong ya. gimana logika ya? Gimana kebutuhan juga nanti dipakainya. Ada yang mau tanya dulu untuk SQL 1 ini ya, 2 sekarang yang ketiga. Kalau nggak ada lanjut ya. Operator between. Nah ini udah masuk ke SQL 3 yang materi sekarang ya. Between ini dipakai buat menyaring data, pemberi kirim data. Jadi dia mempunyai rentang. Misalnya rentangnya ada value 1 sama value 2. Dipakai between rentang, berarti di antara ya. Terus ada M-nya juga tuh. Jadi kombinasi.
Nah, sekarang dia langsung dicoba aja ya, Between. Di sini aku juga udah bikin dokumentasinya yang ketiga. Oh, nah kayak ini mah yang customer-nya nanti kalau misalnya Postgre-nya udah bisa gitu, ini aku udah siapin, jadi nggak usah apa namanya bikin tabel creatable, ini langsung di run, terus langsung diimport, itu udah bisa kalau di Postgre. Kalau di SQL Online diimport langsung. Nah ini langsung aja di nih. Jadi sebelum masuk ke Between ya, Between ada di bawah soalnya. Nah ada yang namanya operator matematika buat perbandingan, karena Between udah masuk perbandingan. Nah, jadi sebelum Between itu ada yang tahu nggak logika Between itu kayak gimana? Ini kan nih tersedia logika matematika ini. Nah, coba baca aja ya, ini kan menampilkan garis transaksi yang merugikan. Kalau yang merugikan itu berarti profit atau keuntungannya di bawah 0, yang minus. Ya. Nah, coba deh satu-satu dulu kita cobain. Misalnya profitnya sama dengan 0, yang artinya dia itu merugikan. Di sini berarti nampilin si kolomnya profit ya, biar kelihatan. Sama kalau mau apa ya? Kalau misalnya yang mau rugikan tuh masuknya ke barang ya, product name. Product name, tampilin product name. Product name. Atau enggak product name, aku nggak tahu produk produknya, berarti kategori aja. Berarti kategori barangnya tuh apa sih yang merugikan di sini? Kebalik nggak apa-apa. Nah, berarti di sini ada ini minus semua ya. Berarti minus tuh dia banyak lah. Dari furnitur yang rugi, office supply, terus furnitur juga ada. Kalau misalnya lebih detail lagi, dia subkategori. Kalau mau lihat lebih jelas si barang-barang yang merugikan tuh apa aja, tuh ada table. Nah ini juga nanti bisa dicari kenapa sih rugi kayak gitu. Nah makanya sebelum kita mencari suatu masalah, kita harus cari dulu datanya, dan dari datanya kayak gini. Baru kita bisa simpulkan kenapa bisa rugi gitu dengan data yang ada. Tuh profit. Nah karena di sini ada logika matematika lebih dari sama dengan. Bedanya apa nih antara yang bawah sama yang atas? Kalau yang atas rugi, kalau yang bawah B apa? Sama, besar, sama. Break even point-nya BP. Break even point? Maksudnya sama dengan 0 kan? Berarti impas kan? Lebih dari 0 berarti. Lebih dari 0. Yang bedain misalnya di data ini kan kebetulan di data ini nggak ada profit yang 0 ya. Nah, kalau misalnya ada si 0-nya ini ada gitu nanti. Ke bawah nggak kira-kira? Enggak. Kalau yang atas semua, kalau yang atas ke bawah nggak 0-nya. Kalau misalnya ada nih, ya. Enggak. Ke bawah. Karena logika matematikanya ada sama dengan lumayan kayak gini, ada apa aku ini misalnya nanti lupa gitu. Ada lah. Bisa lah, ini mah gampang. Ada filter transaksi. Nah, ini sebelum ke Between nih. Between itu sama logikanya kayak misalnya ini aku ambil semua. Nah, terus di kondisinya nih. Berarti di kondisinya ada sales lebih dari 1.000 dan sales kurang dari 2.000. Yang artinya ya ada di antara 1.000 dan 1.000 sampai 2.000. Nah, itu sebelum pakai Between, misalnya mau pakai ini juga kayak kepikiran gitu. Lupa gitu ada Between. Nah, pakai ini juga bisa. Terus yang bawah juga sama hasilnya, cobain. Kalau misalnya nggak pakai Between dulu. Nah, soalnya apa nih? Soalnya filter transaksi yang dimana si sales ini berada di angka berkisar 1.000 sampai 2.000. Itu soalnya ya.
Berarti sales, berarti kita nunjukin tabel sales ya. Nah, tadi apa? Dari 1.000 sampai 2.000 ya, berarti lebih dari sama dengan 1.000. 1.000 ke 10.000 ya? 1.000. Lebih dari sama dengan 1.000. Pakainya lebih dari apa lebih dari sama dengan kira-kira kalau between itu? Iya, salah. 1.000. Kalau between ini kan lebih dari sama dengan ya, lebih dari sama dengan 1.000. Nah, kalau between itu kan di antaranya tuh pas banget ya. Jadi tadi kan soalnya pas banget di 1.000 dan 2.000. Kalau misalnya pakai lebih dari sama dengan, berarti dia 1.000-nya ke bawah. Kalau misalnya enggak, dia bukan lebih dari 1.000 sampai 2.000, bisa jadi 1.100 gitu. Dia enggak pas banget 1.000. Nah, terus 1.000 sampai 2.000 ya. Berarti salesnya kurang dari sama dengan 2.000. Nah, di sini udah bisa dipakai logika between-nya selain pakai sintaks between-nya itu sendiri. Sini bisa dilihat yang lebih dari 1.000 ada, yang dari 1.000 ada, 1.044 ada, tapi yang di bawah 1.000 misalnya nggak ada sih kayaknya. Kalau mau ngecek tuh pakai berarti order ya, order by sales terkecil tuh ascending ya. Nah, ini ngecek order by itu buat ngurutin ya, order. Nah, di sini paling besar mana? Paling kecil 1.000. Dan itu nggak pas banget sih, emang lebih, berarti emang nggak ada yang 1.000 pas. Sampai 2.000, berarti paling bawah itu 2.000 harusnya. Tuh 1999. Nah, bisa juga pakai between. Kalau pakai between dia langsung berarti sales between 1.000 and, nah kalau misalnya udah pakai between ya, dia langsung pakaian aja, nggak usah pakai logika yang sama dengan nggak usah pakai operator logika lagi. Dia udah langsung ngerti between-nya di mana sih, di antara 1.000 sampai 2.000 gitu. Udah bisa? Bisa. Terus apa ya, habis between tuh distinct udah bisa. Buat menampilkan nilai yang unik ya. Distinct, hilangkan ini sintaksnya. Ini contohnya tadi udah dicontohin. Nah, ini order by. Nah, order by itu yang tadi aku nyontohin juga, order by buat ngurutin. Ini kan di sini ada order by nih, sales ascending. Nah, coba lihat dokumentasinya. Ini mau nyobain nggak? Ada query, ada soal lagi nih. Query transaksi mulai awal bulan Januari 2019. Nah, coba nih ada soal nih. Contohin dulu yang ini buat yang date ya. Kan dari tadi numerik terusnya. Nah, ini ada yang date nih. Order date-nya lebih dari 2019. Berarti dia nampilinnya bakal 2020 bisa jadi, atau enggak 2019 bulan 1 terus yang kedua gitu harinya si day-nya. Cobain. Berarti ininya diganti jadi ini order by-nya hapus dulu. Where si order date-nya lebih dari sama dengan tadi, misalnya apa sih soalnya? Tampilkan query transaksi mulai awal bulan Januari. Ini awal bulan Januari 2019, berarti 2019 awal Januari 01, awal pisan 01. Di sini order date dulu ya biar kelihatan. Tambahin apa ya? Saya ganti aja order date. Nah, 2019 ini ada ya di sini. Nah, kalau mau lihat kalau nggak percaya pakai order by lagi. Pakai order by. Nah, ini kan dilihatnya berarti dari yang terkecil. Kalau misalnya
yang terbesar berarti dia nampilinnya dari yang terbaru si ordernya, misalnya dari tanggal tahun 2021. Ini kan dari yang terkecil berarti 2019 ya. Berarti order date ascending dari yang terkecil. Nah, di sini ada tuh. Berarti 2019 0101-nya tuh nggak ada order ya, langsung ke 0102. Di hari kedua berarti ada orderan. Kalau nulis urutan tanggal itu gimana? Bulan berapa? Tahun, bulan, hari. Tahun, bulan, hari. Ya, hari, tanggal. Iya kan? Ya. Nah, udah bisa? Nah, ini ada soal lagi nih, menampilkan transaksi yang terjadi di 2019. Kalau ini 1 tahun ya. Kalau ini kan dia cuman di awal bulan Januari dan seterusnya gitu. Kalau ini 1 tahun, coba misalnya di kuarter 1 itu Januari sampai Maret. Nah, di sini mau pakai between sama logika yang tadi bisa. Tapi saya coba pakai between dulu ya. Kuarter 1 Januari, berarti Januari sampai Maret ya. Coba Januari sampai Maret, berarti order date-nya sama order date between awal Januari ya, berarti Januari itu 2019 ya. 1 tahun 2019 01 sampai Maret akhir. Kalau kuarter 1 berarti 2019 and 2019 akhir bulan Maret itu apa, tanggal berapa? 31 enggak, kan bulan Maret 03, berarti bulan, hari, tanggal 31 ya. Terus udah deh. Nah, ini menampilkan semua data kuarter 1 ya. Jadi Januari sampai Maret. Sekarang ada, cobain Q2, Q3, Q4, Q2 dulu deh, April sama Juni. Cobain April sama Juni, berarti dari awal April tuh. Awal April berarti 2019, 04, 01. Cobain. Mau pakai between atau mau pakai order date, atau pakai logika matematika. Tapi pakai between enak sih, jadi nggak usah 2 kali nulis si order date-nya. Nampilin order date, bisa mau nambahin kolom juga bebas, misalnya mau nampilin apa ya di sini. Nah, order date banyak, ada kategori. Jadi dia apa sih namanya, di tanggal segini tuh yang dibeli tuh teknologi ya. Oh, HP yang dibeli tanggal segitu tuh HP ada binder, ada HP lagi. Oh enggak, cuma HP sama buket doang di tanggal doang. Oh, berarti kalau misalnya pakai apa sih si logika matematika mah dia nulis order date lagi ya? 2 kali ya, kalau between enggak langsung end. Enaknya gitu. Coba di kuarter 2 ya kan. Kuarter 2. Tambahin kategori sama kategori. Iya, akhir April. Kalau akhir April tadi 30 ya. Kan malah 31, berarti 30 April. Harus pakai garis. Oh enggak, itu komentar aku itu soal ceritanya. Soal. Yang hijau itu soal ceritanya. Tinggal nanti kodenya di bawah. Berarti gitu aja nggak usah dibikin komentar. Oh bisa tuh, bisa jadi komentar. Jadi nggak ke bawah. Kalau komentar itu dia kalau misalnya udah kayak gitu dia akan ke bawah kan kita kira. Tapi selanjutnya dari sini juga tetap iya. Itu dari awal setiap bulannya atau gimana? Mana ada datanya? Iya. Oh ada. Jadi mana yang order date-nya 2019? Kayaknya mana tanggal yang
Ini tanggalnya, ordernya, si datanya ada nggak? Aku Mak. 2019 November kalau 1. Coba kalau misalnya bulannya dulu di situ datanya beda sama datanya beda. Wah. Formatnya apa ya? Kode SQL. What? Berarti formatnya ada. Apa ya formatnya berarti? Tadi itu apa? Ini tuh tanggal 2000 ya. Coba saya sama 2015. Tapi hari ini. Jadi soalnya iya kan Juni sampai April. Juni sampai April. Juni sampai April sampai Juni. April sampai Juni. Iya Pak. Iya. Akses Per 3 bulan kan? Nah, di itu namanya apa? Dulu ya. Satu bulan nah, berarti formatnya apa? Format aja. Tadi udah cobain apa aja? Coba dikombinasi misalnya di akhir, mau di akhir. Tadi dia di akhir nggak bisa. Pasti apa yang dulu? Bulan tanggal, tanggal. Bisa? Apa tadi? Hari, bulan, tahun. Formatnya kan coba hari, bulan, tahun. Coba formatnya bener kan ini mau nyari dua nih misalnya soalnya tapi misalnya nih ada soal sebenarnya kita mau nyari kuartal kedua. Nah, April sampai Juni kan? Nah, April sampai Juni tadi hari tanggal hari bulan tahun ya. Bulan Hari apa? bulan tahun. Itu dari apa? Satu ya. Don. Ascending, enggak kan ascending? Ascending sih harusnya. Ini aja. Kalau resepnya nanti nggak mungkin ada. Bulan. Dan itu mulai dari juga ya. ini deh. Iya, kalau nggak sejak aku sih kalau logika matematika gitu kayaknya. Sekali lagi tapi tekan dalam. Luas. 2019 ini bulan April. Jadi di bulan April bisa nggak?
Oh iya, sama 2020 mulainya gitu ya. Kalau misalnya pakai logika biasa coba ya. Jadi tadi pakai terus update-nya enggak. Kalau data di sini berarti enggak. Itu ada di masnya. Gak bisa kayaknya kalau bulan dulu Kebetulan bisa. kenapa ya? Tanggal bulan tahun. Sama ya? Sama. Tapi Oh iya tuh bisa dilihatnya kayak gitu. mau jadi Atau sebagai apa ya? Masih ingat nggak atau? Coba tabel. Coba atau tabel. Linknya apa sih ya tadi? Linknya. Coba di alter dulu yang alter. Alter tabel. Berarti apa? Order lab ya? Order lab. Coba diganti si apa namanya datanya? Itu masih teks yang baru ingat. Kita dibikin baru kita. Coba di alter tabel. Berarti alter tabel, order lab, alter column. Order dan-nya tag-nya deh. Coba di itu lagi. Enggak, itu mah nggak usah kalau post udah benar formatnya. Iya, biasanya tadi. Malam. Order deh, type deh. Dua ini beda tulisan. Nggak usah itu nggak usah. Post deh. Aku nggak. Kalau diganti ke post juga. Jadi di post coba di post tadi dulu di post. Coba aplikasinya berlaku di bahasa dia kan dia apa di S sama sih bahasanya cuman bedanya apa? Beda doang, beda bahasanya sama SQL, beda ya. Kalau misalnya di desktop kan ini ada aplikasinya masing-masing ya. Di SQL punya aplikasi masih itu dan apa namanya buat muat database itu beda-beda. Ada yang bisa menggunakan Postgre itu kebetulan bisa katanya lebih enak Postgre. Iya. Coba diganti alta di bawah saja ya SQL tadi ini yang query-nya bisa nggak? Kalau bisa tadi udah cobain yang ini ya tapi bisa. Nah coba di atas tabel Postgre coba coba dipakai di apa namanya? Nah itu dicoba sih coba konsultasinya lagi. Nah terus yang akan tabel ini di soalnya masih beda si format datanya. Bisa Bisa pakai gimana?
Iya, ada pesawat. Yang algoritma tabel. Iya, diganti udah remote. Nah, coba di atas tabel dulu, diganti itu datanya, soalnya nggak bisa langsung diganti. Nggak bisa ya? Otomatis. Berarti berarti emang harus creatable dulu sih memang. Ya, creatable-nya diinisialisasi di awal boleh bisa dulu kan? Bisa nggak bisa dulu? Coba aku mau minjem dulu ya. Coba ya. Misalnya ini kan tadi yang ini ya. Udah ini sesuai dari SQL aku ya. Ini ordernya udah ada tuh. Langsung diimport tadi bisa. Coba berarti ditampilin dulu bisa. Tapi nggak tampilin sih kita mau tampilin semuanya dulu bisa. Udah dibuat belum? Udah. Ini masih ada kayak teman-teman dia. Iya. Karena dia agak bisa itu deh kayaknya. Atau diganti semua aja. Tapi dia pasti bakal ada kabelnya harusnya ya. Nah, terus ini kabelnya dia jadi iya jadi ini apa namanya? Bukan dead. Gak bisa diangkat ya? Gak bisa. Oh itu di situ MD, berarti kalau bulan dulu atau udah bulan? Oh di situ tadi kalau sudah kabel ini MD. Kalau diganti MD, Monday. Tapi tetap ada soalnya teks. Wah, jadi begini. Namanya profil itu apa ya? Query ya. Nah ini coba di sini ini apa? Ini dua ya. Kali. Coba bisa nggak? Nggak bisa ya? Berarti baru udah. Tidak bisa cetak formatnya. Jam berapa sekarang? 2:30. Apa ya formatnya? Cari. Oh. Berarti kalau kayak gitu mah apa alternatifnya kalau kayak gitu berarti dari si Excel-nya ini yang Superstore ini coba ya aku lihat. Berarti yang di sini si order rate-nya ini dia belum ke format di coba format type date ada nggak? Ini ada type date. Coba ya. Ini aku udah nyoba buat format di apa namanya? Udah format dari Excel-nya jadi date
Coba dia bakal coba nggak? Order, oh masih. Nah, Kayak di oh iya di masih ternyata. Apa ya? Berarti itu yang tadi masalahnya itu sama dia di tag yang belum kepotong bisa di Ini sebagai harusnya dia kalau kata itu ini apa namanya? Ini apa? Ini kan buat ganti data. Kalau tabel tadi. Alter tabel. Oh, alter column IPK. Order date pakai tuh nggak tuh IPK itu IPK tuh order date type date dia mau ganti boleh nyoba ganti kan
dia masih tetap gak masuk sih. Tapi emang harus dari creatable-nya. Dari creatable-nya dibikin jadi dia di ini di apa namanya di SQL itu dia nggak bisa bikin tabel dulu kan? Baru gitu. Kalau bisa kalau misalnya kalau SQL enggak sih nggak bisa ini belum diganti nih yang PJ masih PJ City yang lanjut dulu ya. Dikit lagi soalnya. Nanti coba errornya. Kalau yang nggak bisa formatnya, aku cari tahu ya. Mengganti tipe data tahu. Ini yang satu, yang ketiga. Nah ini coba sekarang ekstrak. Kalau misalnya ekstrak nggak bisa di SQL, memang berarti rada-rada. Menampilkan data transaksi selama tahun 2019. Oh ini mah. Tapi kan nggak bisa ya. Ini juga ya. Udah ekstrak dulu coba bisa nggak kalau ekstrak? Jadi ekstrak ini dia mengambil tahunnya doang. Jadi misalnya ngambil semua data nih, di mana kita mau ngambil cuma dari tahun 2019-nya, tapi tetap nanti keluarnya itu sama si bulan-bulannya. Coba bisa nggak kalau ekstrak? Takutnya cuma bisa di PG admin doang ya. Tapi udah bisa sih ekstrak, aku pernah nyobain. Berarti mau ngambil semua data, atau enggak ini aja deh diganti. Berarti where extract year from tadi apa? Order date ya, order date. Order date-nya sama dengan 2019. Berarti mau mengambil tahun dari 2019-nya doang. Nah, sini udah 2019 semuanya. Pasti 2019, tapi dia nggak apa-apa ikut ke bawah karena kita cuma mengekstraksi di istilah boleh nggak ekstrak diganti ekstraknya ada di web di sini. Ada ekstrak itu kan cuma satu ya, ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Jadi bulan tinggal diganti kalau misalnya mau ngambil tahun, ya kalau bulan bulan. Iya. Ya, bisa nanti ya. Ekstrak, ya. Iya. Iya. Ini udah berarti gak bisa ya kak? Berarti ekstrak gak bisa. Oh iya, karena belum diganti formatnya. Kan masih teks ya. Jadi buat nge-extract juga nggak ketahuan, nggak kebaca. Jadi misalnya ketika ininya si teks bukan date, jadi si buat nge-extractnya juga nggak kebaca. Ini tuh date apa semacam teks gitu. Jadi emang formatnya benar-benar harus date kayak ini date. Tapi di sana kebacanya teks, kalau nggak teks varchar. Lanjut aja ya. Penggunaan between. Nah ini juga between juga bisa dipakai di teks atau string. Nah ini kan nggak ada namanya ya, tapi dia pasti bakal bisa. Coba, kenapa bisa? Dicobain aja ya. Dia misalnya apa sih namanya customer name-nya between Ahmad sama si Budi ya. Where customer name between Ahmad and Budi. Ini enggak select.
Selectnya ya diganti jadi customer name ya, ditambahin. Ini aja deh, nampilin nama aja biar kelihatan bedanya di mana. Tuh dia tetap bisa masuk. Tuh, where di mana custom name-nya ini between Ahmad sama Budi. Nah, ini nggak terlalu dipakai sih. Kalau misalnya seringnya nggak berlaku di mana mana, gitu lah. Oh. Kenapa? Ada yang bisa ini nggak? Udah nampilin, udah coba nampilin semuanya. Kenapa dia semuanya ada di sini walaupun nggak ada namanya sama sekali yang sama kayak di datanya? Ini kalau dilihat ya, si SQL ini walaupun dia string, dia ngebacanya hanya string, bukan si Ahmad sama Budinya. Jadi A nih, dia ngebacanya dari si A-nya doang atau B-nya doang, jadi stringnya aja. Gak sesuai si Ahmad sama Budinya ya nggak apa-apa. Asal dia ngebaca si kalimat-kalimat atau kata-katanya di depannya gitu. Jadi SQL dia bisa ngebaca apa ya namanya tuh? Gramatikal apa gitu, ada namanya. Jadi dia cuma ngebaca sih depan-depannya doang sama tuh. Jadi dia nggak ada yang si huruf depannya itu Z, R, hanya A sama B. Walaupun nggak terlalu berguna sih kalau kata aku ya kalau misalnya mau nyari nama. Yang tadi kan kalau misalnya mau apa ya, nggak tahu nih namanya mau siapa gitu, terus pengen tahu aja yang namanya depannya gitu, jadi kayak ngasal aja gitu. Jadi kita nggak usah nyari namanya dulu, tapi itu bisa gitu. Jadi kan kalau misalnya nampilin dua-duanya doang berarti or gitu kan, sama kayak tadi. Yang males nyari namanya, tapi mau nyari namanya yang serupa sama nama depannya aja gitu. Keingetnya nama siapa gitu. Tuh buat between text. Select distinct tadi udah ya. Bacanya gimana? Jadi sama ya, yang selain si Los Angeles ini. Jadi bacanya sehabis where posisi di mana si city-nya di selain Los Angeles. Sama ini ya, menampilkan row berbeda. Nah ini berarti select distinct customer name. Oh ini mah yang tadi, kalau misalnya apa namanya, nampilin nama tapi hanya yang unik yang cuma satu doang, pakai distinct bisa lah. Nah ini order by juga udah tadi ya. Tuh kalau misalnya ascending dia menaik, kalau misalnya descending menurun, atau enggak bisa juga ascending itu dari terkecil ke besar, kalau descending dari besar ke kecil. Tuh. Terus order by udah. Kalau ini berarti ada, jadi gimana kira-kira outputnya kalau ini? Salesnya diurutin dari yang terbesar, descending. Terus ini mengurutkan berdasarkan tanggal order. Nah ini juga bisa nurutin tanggal order sama customer name. Kalau misalnya tanggal order itu, cobain aja ya. Tadi ada customer name sama order date ya. Order date, order by, berarti customer name-nya tadi ascending, ascending aja ya. Terus customer name-nya, enggak, ini order date-nya dari yang terbesar aja misalnya, dari yang terbaru. Berarti kalau descending dari order yang terbaru, customer name sama dengan customer name-nya berarti ascending. Bisa dua kondisi ya. Nih, berarti ini order date-nya 2020 itu berarti yang terbaru. Orderan terbaru ada di nama si Ben ini. Ben ini kan ascending nih. Ascending tadi mengurutkan abjad dari A sampai Z. Kalau descending berarti Z, A. Sama ini A-nya gak ada yang orderan terbaru, kalau jadi dimulai dari B terus ke A kalau misalnya udah ke bawah. Terus kalau misalnya udah jauh lagi, ada misalnya di mana ya? Gak ada B. Oh, ininya masih ada. Ahmad Budinya. Siapa? Where? Oh, nggak ada where, langsung order by ya. Nah, ada nggak? Oh, berarti dia pembelian terbaru itu dari si cat ini, terus ke bawah
Udah J habis, P. Nah, ini udah P habis, naik lagi ke B gitu. Jadi nurutinnya dari yang A sampai Z. Kalau yang buat customer order dari tanggal yang terbaru. Terus ada limit. Limit itu dia limit menampilkan apa? Menampilkan batas ya baris teratas. Misalnya nggak mau banyak-banyak nampilin datanya, tinggal select bintang from ini. Superstore where nggak pakai where, limit aja langsung limit 50 misalnya. Nah, dia berarti harusnya sampai 50, pas banget 50. Nah, ini menampilkan 50 baris transaksi tertentu. Ini sama aja 50, terus ada ekstrak juga. Nah, tadi aku bilang ekstrak. Ini kan ini mah sama ya. Ekstrak ini berarti dia ngambil dari 2019 doang. Selain 2019 dia nggak akan muncul. Nah, kalau misalnya timestamp ini coba dicobain ya. Sama kayak ekstrak. Ini karena nggak bisa nih aku liatin aja. Ini kan misalnya tabel, jadi ini tuh nanti dibikin tabel baru. Kita ngambil kolom order date. Nah, si order date ini kan isinya ada tanggal, bulan, hari. Nah, kita mau mengekstrak si harinya dari order date, terus bulan dari order date, sama day dari order date. Dari tabel Superstore. Nah, di sini cuma diambil nih. Si ekstraknya dari yang ini 2015 doang, bulan 8. Nah, bergunanya apa? Bergunanya nanti ketika ada soal yang mengharuskan mengambil hanya harinya aja, atau enggak tahunnya aja. Terus ini ini timestamp ini ya, hari tuh apa sih kalau misalnya di format juga ada, lupa aku. Iya jam sekarang itu lah, jam di order lah ya ini. Terus ini kurang order date. Ini tuh jam sekarang dikurangi sama order date yang ini nih, order date tuh yang ini. Terus ini days from now, dia berarti ekstrak hari dari yang sekarang dikurangin sama yang si order date ini. Hasilnya ada berapa hari? 1000. Gitulah langsung. Nah, terakhir di sini PPT-nya langsung fungsi agregat bukan. Coba ya, ini ada order by tadi udah. Limit. Nah, di sini langsung agregat, data agregat itu ini yang lebih ke hitung-hitungannya. Beda sama logika juga sih, cuman ini lebih ke bantuan buat hitungnya. Misalnya di sini agregat itu ada sum, average, count, max, sama min. Count itu buat menghitung banyak konsumen yang bertransaksi di tahun. Ini soalnya misalnya ya, kan ini buat menghitung ya. Jadi setiap ada row, ini kan jumlah row nih. Oke, ini jumlah row. Nah, ini kita bisa hitung pakai count. Caranya berarti select bintang from Superstore. Oh enggak, berarti select kan kalau misalnya mau menghitung berarti count. Mau menghitung apa nih? Misalnya customer ID ya. Kita mau customer name deh. Kita mau menghitung nama orangnya ada berapa aja sih? Select count customer name from Superstore. Select count terus gak usah pakai where juga udah bisa sih. Ini tinggal dihitung nih, select bintang ya. Nah, ada berapa tuh? Ada 9.994 baris. Si customer name ini bisa dibikin alias. Jadi ini masih count ya. Select count berarti dia si tabelnya ini udah bikin temporary sementara. Dia bikin tabel sementara yang bernama count. Jadi misalnya ini S itu kita bisa ganti nama table S banyak kas misalnya. Nah, di sini si tabelnya dia langsung diganti jadi banyak kas.
Terus ini karena banyak ya, 9, ini kan count ini masih menghitung semua baris yang ada di semua data. Nah, tadi masih ingat kan kalau misalnya data ini tuh banyak nama-namanya. Nah, coba kalau misalnya sekarang pakai distinct. Distinct kan masih ngambil data yang unik ya. Jadi dia cuma mengambil si nama, hanya satu nama yang unik. Pasti dia berkurang. Nah, jadi 793. Jadi nama asli yang ada di data ini tuh hanya 793. Dari banyaknya data cuma segini nama asli. Nah, itu apa? Count distinct. Nah, itu buat count ya. Dia nggak cuman bisa ngitung ngitung nama doang. Atau kayak extract juga bisa. Berarti kalau extract dia nampilin nama yang di mana si order date-nya 2020. Coba. From Superstore where extract from. Di sini mau nampilin apa? Mau nampilin order date juga boleh. Order date sama ini misalnya ya, extract from order date. Dah, sama dengan 2019. Dah. Oh, di group by. Oh iya. belum ini lagi group by order date. Nah, jadi kalau ngejelasin grup B aja biar cepat. Jadi grup B ini fungsinya dia mengelompokkan si order date ini. Jadi kan di sini mau munculin order date sama nama-nama customer. Ini ada banyak kas. Ini ada order date. Nah, di sini tugasnya si grup by buat order date ini tuh mengelompokkan si banyak kasnya itu ada berapa jumlahnya. Misalnya di tanggal segini tuh ada satu customer doang yang hanya berbelanja di tanggal 2019 ini. Nah, mengelompokkannya pakai grup by berdasarkan ordernya atau tanggal date-nya, tanggal belinya gitu. Grup by. Jadi ketika ada fungsi agregat kayak gini, mau itu si ininya yang dihitung atau si order date-nya yang dihitung, dia harus memakai grup by. Beda sama order by ya. Kalau order by kalau menurutkan, kalau grup by mengelompokkan. Memang masih banyak nih. Sum min. Oh, ini yang gampang nih min. Kalau min mau ngambil minimal, berarti nilai paling kecil. Kalau max paling besar. Bisa di-translate kan ini sales, berarti dia ngambil tabel sales. Nah, min berarti nanti memunculkan nilai sales yang paling kecil, gitu lah intinya ya. Kalau max berarti terbesar. Terus kalau sum menjumlahkan, ini S buat balik lagi kalau misalnya bikin tabel sementara ya. Jadi tabelnya total transaksi, dia adalah isinya total sales gitu. Bisa jadi semua row sales itu dia dijumlahin pakai langsung memakai sum. Ada sum, ada ini apa? Ini juga contoh soal menghitung total quantity yang terjual. Terjual dan total profit. Terus ada average, rata-rata penjualan, rata-rata transaksi group by. Ini rata-rata sama ya. Ini pokoknya kolomnya sama. Jadi ketika mau menghitung satu data numerik ya, bukannya yang varchar itu nggak bisa. Pokoknya numerik. Kalau misalnya mau dipakai fungsi agregat, bisa langsung. Terus nanti nampilinnya, tinggal tampilin. Nanti berupa ini misalnya, kalau misalnya nggak ada ini, dia ada juga tabelnya sama. Grup by juga tadi udah ya buat mengelompokkan, menampilkan total penjualan. Ini soalnya menampilkan total quantity dan total profit berdasarkan kategori.
berdasarkan kategori. Berarti nanti yang di grup itu kategorinya ininya mengikuti sih kategori. Mau contohin nggak? Sekali lagi. Coba ya, aku langsung copy paste. Sekali lagi group by, soalnya terakhir. Sisanya subquery, ya. Nah, grup by kategori. Nah, kategori yang digrupin si total quantity sama profitnya ikut ke ini kan, ikut ke jumlah. Nah, pas di grup by kategori, kategorinya mengikuti si total quantity sama total profit. Jadi si furniture ini total quantity-nya ada segini dan total profit-nya ada segini. Ini juga berdasarkan ini kategori ini total quantity-nya segini, profitnya segini, teknologi sama gitu. Berdasarkan kategori. Itu kalau grup by sih. Sebenarnya masih ada dua lagi ya, dua ini lagi nih kan agregat udah cuman sampai grup by. Grup by ini cuman sama having tuh sama kayak where. Nah, tapi nanti nyambungnya ini ke subquery, join. Ada join, inner join, left join, right full sama subquery. Nah, karena waktunya sudah habis, mau gimana besok kan? Aku kasih tahu besok tuh kita belajar Python. Tapi Python-nya itu masih introduction, jadi kemungkinan masih teori. Jadi ini kan masih ada slide-nya, enggak sih? Dari sini weh pokoknya. Nanti kita ngulang dari grup by aja, enggak dari having weh. Dari having udah mulai. Mau buat besok lagi atau gimana? Besok dilanjutin. Besok dilanjutin sama yang Python-nya ya. Python cuma dikit kok. Berarti yang ini besok dilanjutin ya. Aku tutup aja sekarang. Udah keburu sore juga, udah hujan. Ya. Ada yang mau tanya dulu nggak sebelumnya? Ada tanya dulu. Buat dokumentasi udah aku di GitHub lah. Kalau misalnya coba-coba mau di copy paste boleh, tapi kalau bisa diketik ya biar hafal. Kalian hafalin. Sebenarnya aku juga mau nunjukin satu website sih. Satu website dia namanya Data Lemur. Nah, ini tuh sekali lagi ini biar besok aku nggak lupa. Nah, ini tuh isinya latihan kayak interview gitu ya. Latihan interview gitu. Nah, itu ada soal. Nah, ini soalnya. Nah, kita di sini langsung query nih. Nah, kalau misalnya tinggal query. Kalau misalnya udah tinggal ini run code. Tapi ini dinilai gitu. Pokoknya buat latihan kayak ini apa namanya, compatibility, Facebook, Tesla gitu, ada difficult-nya juga ada yang hard. Ini bisa dicoba. Kalau misalnya coba-coba aja, nggak apa-apa. Nah, ini websitenya. Begitu. Rame kok, cobain aja. Namanya Data Lemur. Ada yang bertanya dulu? Besok deh kalau mau nyoba kita cobain interview Google gitu kan. Ya. Ada yang bertanya dulu? Kalau nggak ada, aku cukupkan sampai jam ini ya, sampai jam 3. Terima kasih untuk Akang Teteh sudah datang ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, foto dulu kayak kemarin ya. Ya. Matiin aja. Matiin. Siapa aja matiin.